Jalan pulang Awang. Meski hidupnya sederhana dan penuh kasih sayang, Awang remaja kelas 8 yang suka menggambar sering merasa kosong karena tekanan sosial yang tak ia pahami. Rumah kayu di pinggiran kota itu menjadi tempat pulang yang hangat, meskipun ekonomi keluarganya pas-pasan dan serba terbatas. Di sekolah, Awang dikenal pendiam namun berbakat, dan ia selalu bersama dua sahabat lamanya yang setia menemani hari-harinya. Suatu hari, seorang murid baru bernama Reno datang dengan gaya yang mencolok dan pembicaraan yang penuh misteri. Reno mengajak Awang untuk nongkrong di gang belakang sekolah, yang awalnya hanya untuk bicara namun lama-lama menjadi kebiasaan yang mencurigakan. Saat Reno menunjukkan sebuah pil kecil sambil berkata, "Buat relaks aja," Awang mulai diliputi rasa penasaran meskipun hatinya ragu. Ia tahu bahwa pil itu adalah bagian dari nafza, yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, baik yang berasal dari alam maupun buatan manusia. Narkoba adalah bagian dari nafza yang mencakup zat-zat seperti ganja, sabu-sabu, heroin, kokain, ekstasi, dan pil koplo, yang semuanya berbahaya bagi tubuh dan jiwa. Narkotika adalah zat yang bekerja pada otak dan sistem saraf pusat sehingga menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis seperti pada ganja dan heroin. Psikotropika, seperti ekstasi dan LSD, memengaruhi suasana hati dan persepsi, dan sering disalahgunakan untuk euforia sesaat. Zat adiktif lainnya, seperti lem, alkohol, dan nikotin, meskipun legal di beberapa negara, tetap berbahaya jika disalahgunakan oleh remaja. Awang sempat menolak ajakan Reno karena merasa takut dan tidak tahu bagaimana dampaknya bagi tubuhnya. Beberapa minggu kemudian, Awang melihat Reno berubah drastis, menjadi pemarah, susah tidur, dan tubuhnya terlihat lelah tak terawat. Ketika Awang sedang dalam tekanan karena nilai ujian turun, ia akhirnya tergoda untuk mencoba satu pil dari Reno. Sekali mencoba, tubuh Awang merasakan sensasi ringan dan bahagia semu. Namun pikirannya menjadi kabur dan sulit fokus. Awang mulai mencari pil itu lagi karena merasa gelisah dan tidak tenang jika tidak memakainya. Tanpa sadar telah menjadi ketergantungan. Di rumah, orang tuanya mulai curiga karena Awang sering pulang larut, kehilangan semangat, dan nilai-nilainya merosot drastis. Setelah dimarahi ayahnya yang kecewa dan melihat ibunya menangis, Awang justru kabur dari rumah dan menginap di taman kota. Saat tidur di bangku taman, Awang dan Reno tertangkap dalam razia malam oleh petugas, lalu dibawa ke pusat rehabilitasi remaja. Di pusat rehabilitasi, Awang menjalani sesi konseling dan terapi kelompok. Meskipun awalnya ia sangat tertutup dan tak ingin bicara, lama-kelamaan, Awang mulai membuka diri dan menangis saat menceritakan rasa bersalah, kecewa, dan takut yang ia pendam. Ia menulis surat untuk orang tuanya, menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan harapan untuk bisa pulang dan berubah. Ketika ibunya datang dan memeluknya dengan air mata, Awang merasa bahwa rumah bukan tempat, melainkan pelukan yang menerima. Setelah keluar dari rehabilitasi, Awang kembali ke sekolah, meskipun beberapa teman menjauh dan memandangnya dengan curiga. Awang mulai menggambar lagi, tapi kali ini bukan gunung atau bunga, melainkan gambar-gambar tentang bahaya narkoba dan harapan. Ia membuat kampanye anti-narkoba di sekolah dengan poster buatan sendiri dan berbicara di depan teman-temannya. Dalam presentasinya, Awang menjelaskan bahwa narkoba bukan hanya merusak otak, tapi juga merusak hubungan, cita-cita, dan harga diri. Ia juga mengajarkan kepada teman-temannya cara menolak ajakan narkoba, dengan berkata tegas dan percaya diri, "Aku punya masa depan." Meskipun perjalanannya tidak mudah dan masa lalunya kelam, Awang membuktikan bahwa bangkit itu mungkin bagi siapapun yang mau berjuang. Dengan mata memandang langit dan senyum di wajah, Awang tahu bahwa pulang bukan hanya ke rumah, tapi juga ke dirinya yang sesungguhnya.